Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah kegiatan ekonomi, khususnya produksi. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan tentang kegiatan ekonomi produksi. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar di atas ini. Adakah perbedaan kegiatan dari ketiga gambar di atas? Apa yang membedakan masing-masing gambar di atas? Gambar di atas sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 1. Nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kedelai dibuat tempe. Nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir akan memiliki nilai lebih mahal bila berada di kota. Nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, payung digunakan pada saat hujan. 4. Nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko akan lebih bermanfaat kalau sudah dibeli dan digunakan. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu 1. What? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. 2. How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi. 3. Whom? Kepada siapa barang produksi tersebut akan didistribusikan. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan
antara lain: 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Menjaga kontinuitas barang atau jasa. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu 1. Faktor alam, 2. Tenaga kerja, 3. Faktor modal, 4. Kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli karena dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. 1. Tanah, 2. Hutan, 3. Barang tambang, 4. Air. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor. 2. Tenaga kerja terlatih, trained labor. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Contohnya, mesin atau gedung pabrik. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Latihan mandiri. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Contoh, tenaga kerja terdidik. Penjelasannya, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya, guru, dosen, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.